sistem kardiovaskuler ya. Jadi histologi dari sistem kardiovaskuler ini, nah, oke. Apa saja yang akan dipelajari berikut adalah ini kok nggak mau pindah. Ya, ini adalah lapisan-lapisan yang penyusun dari sistem kardiovaskuler, yaitu sebenarnya ada jantung dan pembuluh darah ya, dan pembuluh limfa ya, pembuluh limfa. Bagian dalam adalah tunika intima, bagian tengah ini tunika media, bagian luar, lapisan luar ini adalah tunika adventisia ya. Ini pada sistem vaskuler. Sedangkan pada jantung ada kekhususan ya. Kalau jantung bagian dalam endokardium, bagian tengah miokardium, otot ya, bagian luar epikardium, lapisan bagian luar. Ya, ada jantung ya. Jadi jantung adalah pusat sistem sirkulasi ya. Ya, ada tertutup dan terbuka ya. Tertutup ini adalah sistem kardiovaskuler ya. Ini mensirkulasi darah, sedangkan sistem limfatik ini sirkulasi terbuka ya. Ini cairan limfa ya. Hubungan struktural fungsional ini berhubungan dengan sistem limfatik ya. Ini secara fungsional, struktural fungsional ya. Nah, seluruh sistem dibatasi oleh endotel. Bagian dalamnya adalah endotel. Ya, ini skema sistem sirkulasi darah dari jantung ya, dipompa keluar melalui arteri besar, arteri sedang, arteri kecil ya. Ini cabang-cabang ya. Kapiler, kemudian kembali lagi ke vena kecil ya, vena besar, sedang, vena besar, kemudian dia akan kembali ke jantung ya. Sistem limfatika ya, dari saluran dari luar, dari jaringan dia masuk ke limfonodi ya, kemudian dia akan dimasukkan lagi ke jantung ya, melalui ductus thoracicus ya, ini. Ya, baru nanti dia akan keluar melalui arteri kecil dan dia akan dikembalikan lagi melalui jaringan limfonodi ya. Ya, jantung sebagai pusat sistem limfatika ya, ini dari kapiler-kapiler yang limfa yang buntu ya, kapiler limfa buntu kemudian masuk ke vas eferen, kemudian pembuluh limfa besar, kemudian ke pembuluh darah vena jantung, yaitu ductus thoracicus ya, di ductus limfaticus kanan ya. Ya, di sini melalui nodus limfaticus ya. Nodus limfaticus ini contohnya adalah limfonodi ya, limfonodus. Sedangkan jantung sendiri ada ruangan atrium dan ventricle ya. Ventriculus, atrium dan ventriculus bagian atas ini ventriculus, atrium bagian dalam ini ventriculus ya. Atrium ini tempat masuknya ya. Kalau yang kanan ini masuknya dari seluruh tubuh vena, kemudian lewat vena besar masuk ke atrium kanan. Dari atrium kanan dia akan dipompa ke ventricle kanan. Dari ventricle kanan dia akan dipompa menuju ke paru-paru, ya kan? Dari paru-paru. Kemudian terjadi oksigen CO2 dan O2 exchange, ya. Kemudian dia akan dikembalikan lagi setelah mengandung O2. Dia akan dikembalikan lagi melalui atrium kiri, kemudian dipompa ke ventricle kiri, dari ventricle kiri kemudian dipompa keluar melalui aorta ke seluruh tubuh, ya. Jadi ya, bagian lapisan endokardium, ya, bagian dalam, ya, ada sel endotelnya ini poligonal gepeng, ya. Kemudian ada subendotelnya, ada jaringan pengikat longgar, tipis, ya. Ada jaringan pengikat padat tebal, ya. Lapisan subendotelnya, jaringan pengikat longgar, mengandung pembuluh darah, saraf dan sistem konduksi jantung, ya.
Jadi ada sistem konduksi jantung, ya. Ini di bagian dalam miokardium. Sedangkan miokardium di sini ada lapisan paling tebal otot jantung, selnya sel kontraksi dan sel konduksi, ya. Hanya sel elastis di antara sel otot jantung ada sel elastisnya, dinding ventrikel lebih tebal daripada dinding atrium karena dia bertugas untuk memompa keluar dari jantung, ya. Sehingga dia harus mempunyai kekuatan, ya, ya, terutama yang ventrikel kiri karena dia harus memompa ke seluruh tubuh. Ada musculus papillaris pada ventricle, ya. Oke, perikardium pembungkus serosa untuk kantong yang bisa sel mesotel. Mesotel ini mirip endotel tapi bagian luar, ya. Kalau endotel bagian dalam, mesotel bagian luar. Selnya mirip dengan sel squamous, ya, mirip dengan squamous. Berisi cairan, jadi perikardium ada cairan, perikard, ya. Bagian yang luar lamina parietalis, bagian yang menempel pada jantung disebut lamina visceralis. Di antara ini ada cairan, ya. Jadi jantung tidak dia melayang, ya, ada di dalam cairan. Ya, ini adalah sistem bola arteri vena, ya, arteri dan vena, darah untuk khusus, ya. Ya, kita lihat, ya. Ya, di sini sampai arterial, ya, arterial dia akan mengirimkan O2 dan glukosa ke jaringan, kemudian dia akan kembali lagi membawa CO2 dari jaringan hasil metabolisme pembakaran glukosa, ya. Kemudian CO2 akan dikembalikan lagi ke jantung untuk dibersihkan di paru-paru, ya. Ya, makin jauh jantung diameter makin kecil. Jadi dia cabang paling gede adalah yang dekat dengan jantung, yaitu aorta, ya. Kemudian yang kalau vena dekat jantung makin besar dengan valve, ya. Valve bulannya valve atau klep, ya. Di vena ada valve, ada klep. Kenapa? Karena dia tidak boleh sampai kembali, ya. Dia tidak boleh. Begitu dia jalan maka dia akan ditahan untuk supaya kembali lagi ke bawah. Kalau kita bayangkan bahwa kita kan sering berdiri, ya, vena, ya, membawa darah dari perifer ke jantung. Kalau tidak ada klep maka akan menumpuk di bawah semua, ya. Apalagi kalau kita pas berdiri maka gravitasi yang paling berat adalah yang paling bawah. Ya, valvula, ya, katup sebagai lipatan dinding lapis terdalam adalah jantung dan vena, ya, valve, ya. Pembuluh darah ada arteri vena, pembuluh arteri vena, ya, dan pembuluh darah untuk khusus yaitu venusus, ya. Yang ada arteri sedang, besar, sedang, kecil, vena kecil, sedang, besar. Ada med arteriole, ya, capilar, fenestrae. Ini contohnya pada glomerulus, ya. Glomerulus kapilernya per fenestra. Fenestra ini per pori-pori, ya. Ada juga yang tidak per fenestra, ya. Memang ada tujuannya kenapa dia harus pori-pori agar bisa keluar isi dari pembuluh darah itu, ya. Ada cairan, ada darah, ada cairan, ada ion-ion kalium, natrium, ya. Kemudian molekul-molekul lain, ada protein, ada glukosa, ya. Ada anastomosis arteriovenosa, yaitu tadi yang di antara, ya, arteri anastomosis. Nah, ini anastomosis. Jadi dia tidak tiba-tiba terus terputus dan dia melompat ke sini, enggak, tapi dia masih dalam lanjutan, ya. Arteriol ini ke venol ini lanjutan, ya. Lanjutan, ya. Saat berjalan inilah terjadi O2 CO2 exchange, ya. Ada juga pengeluaran glukosa, ya, di sekitar
di jaringan yang di vaskularisasi. Ya, ada vena, pembuluh sinter. Kemudian lapisan dinding pembuluh darah ada tunika intima, media dan epifisia. Ya. Tebal dinding arteri berbeda dengan vena. Ya, kalau vena eh, lebih tipis ya dinding arterinya ya, terutama tunika medianya ya, otot-ototnya lebih tipis. Kalau arteri lebih tebal sehingga saat dilakukan irisan untuk membuat preparat maka arteri ini lebih bulat ya, bentuknya lebih utuh solid. Kalau vena ini akan kolaps ya karena tipis ya, dindingnya tipis maka dia kalau diiris jadi kolaps ya. Ini bedanya vena ya. Mungkin ditemukan valve di sini enggak ya, arteri enggak ada, vena ada ya. Ya, ini arteri besar ya. Tunika intima lapisan paling dalam sama endotel semua ya. Subendotelnya ada jaringan tunika longgar karena ada sel autopolos ya. Sedikit sel kolagen, elastis dan fibroblast ya. Ada tunika media tebal 500 mikromili, elastika interna ya 40-75 lembar, lamina elastika secara 5 mikromili ya. Celah-celah diisi oleh sel autopolos, fibroblast, sel kolagen dan elastika eksterna. Ya, ada membrana elastika interna, ada eksterna ya, di tunika media. Tunika esensial bagian luar ya, dekat sel kolagen panjang, fasa vasorum. Fasa vasorum adalah pembuluh darah yang memvaskularisasi pembuluh darah. Ya, jadi pembuluh darah karena mengandung otot, ada jaringan pengikat, ada, maka dia juga perlu makan, ya, perlu makan, perlu nutrisi, perlu asupan juga. Lah, dari mana ngambilnya? Maka dia disuplai oleh pembuluh darah kecil, ya, ya, yang disebut sebagai fasa vasorum, ya. Contoh pada aorta, ada subclavia, anonima, arteriovenous komunis, subclavia, ya. Ya, ini tunika adventisia dan fasa vasorum. Ini gambar tunika arteri besar, ya, ya besar, ada fasa vasorum, ya. Ya, ini ada besar, lebih juga di sini selain otot polos, tapi juga ada selaput elastis. Ya. Kita tahu bahwa tekanan darah itu bisa tinggi, bisa normal, bisa rendah. Ya, dengan tinggi maka kalau ini tidak elastis atau rigid maka dia akan mudah pecah. Ya, tapi ini tidak kuat. Ya. Ini yang arteri besar. Ya, sedangkan arteri sedang ya, tunika intima ada endotel ya, ada membrana elastika interna ini mencolok ya, gelombang. Sedangkan pada yang besar tadi ya ini tidak, ini uh, membrana elastika internalnya ini pada penampakan di barat dia lebih uh, tidak tidak jelas seperti yang sedang. Kenapa? Karena saat dia dilakukan pemotongan dia biasanya terputus-putus ini karena dia berkelok-kelok sehingga saat dilakukan pemotongan dia terkesan terputus-putus ya. Jadi tidak seberapa jelas dibandingkan dengan kita lihat ya di sini harusnya ada di sini. Ya, tetapi dia tidak menunjukkan yang signifikan ya. Nah, kalau ini ada ya. Nah, ini benar. Nah, ini membrana elastika internalnya itu jelas. Ini yang sedang ini ya. Ini ya. Ini jelas. Ini ya di bawah tunika intima ya, di bawah endotel atau dia berada di dalam tunika intima. Ya. Bagian tengah ini otot polos ya, ini tebal sekali. Kalau arteri tebal, kalau vena tipis ya. Nah, ini ada fasa vasorum, kita lihat ada fasa vasorum ya. Ini adalah
arteri sedang. Ya. Ini endotelnya di bagian lumen. Ini endotel. Ya, kok nggak jelas dong? Ya, tipis sekali karena dia satu lapis. Ya. Ini satu lapis. Kalau endotel di sini mirip squamous simplex. Ya, squamous simplex. Ya, baru ini adalah membrana elastika interna. Ini adalah tunika media. Ini tunika adventisia. Ya, di sini jaringan pengikat, ada lemak, ada vasopresor. Ya. Ya, ini kalau dipotong ya, seperti ini, dia adalah endotel, ya, kemudian ya, membrana elastika interna, ya, kemudian ada eh, tunika media atau muscularis, ya. Kemudian bagian luar ini adalah adventisia, ya, ya, jadi ini ada vasopresor, ya. Oke, ini gambaran preparat nanti. Ya, ya seperti ini. Nah, kita lihat ya, ini adalah membrana elastika interna. Jadi ini kunci ya. Walaupun kita tahu kadang-kadang keliru ya saat itu. Ini preparat apa? Ini preparat besar, ininya tebal saja. Keliru ya, ya. Justru yang besar itu dia terputus-putus sehingga terkesan dia tidak eh, tidak terkesan tidak kelihatan ya. Ini adalah yang eksternal ya, membrana elastika eksternal, ini yang internal ya, internal elastik la, eh, lamina ya, ya, yang ini muscularis mucosa ya. Oke, sekarang ke arterial atau arteri kecil ya. Ada endotel ya, ada lamina besarnya tipis ya. Subendotelnya ada serabut elastis, ada regular. Ini tipis sekali, bahkan terkesan kadang-kadang sering tidak kelihatan ya. Ini ada tipis sekali ya. Nah, media paling banyak 2 lapis atau 2 lapis lingkar ya. Atensia yang lapis. Ini alat arterial kita lihat ya. Nah, ada endotel, ada membrana elastika interna, tipis sekali. Ini adalah muscularis atau tenaga media. Ini atletisya ya. Ya, kemudian ini adalah gambaran ini kalau dipotong ya, nah, kalau dipotong ini muscularisnya kelihatan ya. Ini adalah membrana interna ya. Ya, ini arteriol ya, arteriol yang darah di dalam ada darah ya. Ini adalah tenaga intima di radisial endotel, muscularis, kemudian adventisia. Ini perbedaan kalau arteri kecil, sedang, besar ya. Yang kecil ya, sel ada ya, arteri sedang ada, arteri besar ada, terdapat sel Langhans. Sel Langhans itu untuk makrofagnya ya, pembuluh darah ya. Ya, membrana elastika internal ini mulai terlihat tapi pada diameter yang 40, lebih dari 40. Yang paling jelas adalah ini. Ini bercabang menjadi 2 atau lebih sehingga suka dilihat. Justru yang besar itu suka dilihat. Tunika medianya kalau kecil ini 1 sampai 5 lapis otot, sedang lebih kurang 40 ya. Kalau lebih besar, tentu lebih besar, lebih banyak dari ini ya. Tetapi dia ada serabut elastis ya. Dan membrana fenestrata ya. Ini yang di besar ya. Adventisianya tidak ada, yang ini jelas ada, jadi tidak jelas ya. Jelas yang terjelas sama malah tenaga medianya dan dengan serabut elastis ya. Fungsinya mengatur distribusi darah ke berbagai nyaman, memberi darah ke macam-macam organ dan menghubungkan jantung ke distribusi arteri. Ya, ini besar.
Ini tetap seluruh tubuh, ya, sama ya. Ini juga ini kalau ini arteri arteri besar ya ada arteri radialis, arteri tibialis, ya, arteri femoralis dan lain-lain. Arteri yang besar adalah arteri pulmonalis dan arteri pleuralis. Ya, vena mengangkut darah ke jantung. Jadi kebalikan dari arteri. Kalau dari arteri dari jantung ke seluruh tubuh, kalau ya vena menuju ke jantung, ya lebih besar daripada arteri, jumlahnya lebih besar. Mendekati jantung diameter makin besar, biasanya berada di dekat arteri, ya. Ketebalan diri lebih tipis dengan valve, ya biasanya ada sediaan dalam kondisi kolaps, ya. Klasifikasinya sedang, besar, kecil, benar. Dindingnya adalah sama, demikian lima, media dan adventisia. Secara mikroskopis, ya, demikian lima dan detail, secara jaringan sangat tipis, ya, demikian media tidak berkembang dengan baik, seringkali tidak ada. Tenaga adventisia merupakan bagian utama dari dinding jaringan pikat, serabut elastik dan serabut kolagen yang panjang, terutama untuk serabut otot polos panjang. Vena cava, vena porta, vena lianis, ya. Ini adalah gambaran vena besar, ya. Ada polos, ya, adventisia, ini ada serat jaringan pikat. Lihat, ya, ini muskularisnya juga tipis dibandingkan dengan arteri, ya, vena lebih tipis ini. Demikian medianya, ya. Jadi ototnya dia lebih tipis, ya, dibanding dengan arteri. Demikian medianya, adventisianya lebih tebal, ya. Vena sedang sel endotel bagian dalam jaringan lebih tipis, demikian medianya sel tebal sekuler di sel-sel kolagen panjang sedikit lebih bebas. Demikian adventisia lebih tebal daripada demikian media. Dengan pengikat longgar, dengan bekas tebal, sel kolagen panjang dan nyaman serat elastis. Bekas atau pola sebenarnya, ya. Vena sedang, ini vena sedang, ya. Ya, kita lihat, ya, bagian tengahnya tipis sekali, muskularisnya, ya, tidak setebal arteri, arteri tebal sekali. Intima, media dan vesisia. Vesisia lebih tebal dari media, medium size. Sedangkan pada dinding arteri sedang, ini tenaga media, ya, ini vesisianya, ya. Ini arteri, ini vena. Kita lihat kalau arteri ini arteri sedang, ini lebih tebal, nah, pada tindakan medianya, dan ininya jelas, nah, karena elastika internalnya jelas, ya. Pada vena ini tidak ada, ya, dan dindingnya bagian tengahnya tunika muskularisnya juga lebih tipis dibanding arterinya, ya, arteri sedang. Ada fase-fase belum, ya, di vena sedang juga ada. Venul atau vena kecil, ya, dia kelanjutan dari arteriol. Arteriol dia lanjut ke venul, ya. Dia kemudian saat dia peralihan itu dia bisa keluar masuk ke bahan-bahan yang dibawa, ya, dan metabolit yang dibawa, glukosa, ada protein, ya, ada air dan lain-lain. Menerima dari kapiler, dinding tunika intima, tunika media satu, kalau bisa polos, tunika presisia, dan sebab permeabilitasnya cukup tinggi, ya, venul. Nah, kita lihat ini lebih kolaps, ya, lebih nggak bulat, ya, kalau arteri bulat-bulat. Kalau ini enggak, dan kebetulan ada darah di kepala yang kita miliki, ya. Ini ada valve-nya, ini valve, ini juga valve, ya. Dan di dalamnya ada darah. Ini adalah tunika intinya di bagian tengah, bagian dalam sekali. Tunika inti.
Nah, ya. Ya, ini arterial dibanding venol, arterial lebih bulat, ya. Venol lebih kolaps, lebih apa ya? Bentuknya tidak bulat, ya. Karena dindingnya tipis. Saat dilakukan pengirisan, maka dia akan lebih apa? Penyet ya, kepeng gitu ya. Kalau ini itu bulat. Arteri vena, baik arterial, baik kapiler, langsung arteri vena. Nah, kita lihat, kan? Jadi arterial dan venol ini nyambung sebenarnya. Nyambung. Tapi saat di peralihan ini bahan-bahan metabolit bisa keluar masuk lewat sini, termasuk O2 dan CO2 exchange. O2 yang di bawah arterial ditukar dengan CO2 baru masuk sini. Ya. Anastomosis dan arteriovenosus itu antara arterial vena tanpa kapiler di interval muskularnya yang fungsi mengatur darah dan kontraksi tetap mengecilkan lemon, mengecil darah akan mengalir melalui nyaman kapiler di dekatnya. Ya. Jadi ini juga mempengaruhi tekanan darah. Ya. Ketika kontraksi, maka dinding dari pembuluh darah itu lebih menyempit sehingga tekanannya akan lebih meningkat. Ya. Nah, kalau vasodilatasi, maka dia akan tekanannya lebih kecil, menurun. Kapiler panjangnya 0,25 mm ya, sampai panjang total. Wah, ini kalau dihitung beneran, maka kapiler ini totalnya 96.000 kilometer. Waduh, nggak tahu ini bagaimana ngitungnya, belum tahu. Ya, ini kalau seluruh tubuh, ini seluruh satu tubuh manusia ini dihitung. Lapisan sel endotel yang memberi dengan beberapa selis, beberapa tempat di luar endotel ada sel perisit, kapil kontinu, fenestra, dan yang berdiafragma, ada yang tanpa diafragma, dan kapiler sinusoid. Ini tergantung struktur, mengatur permeabilitas, metabolik, dan antitrombogenik. Ini kapiler. Ya, lihat kapiler kontinu, ya. Nah, sini, ya, ada elemen, ada viscosity, perisit, ya. Kemudian ada yang berpori, ya, ada diafragma, ya, dan tanpa diafragma, ya, ini tak, ya, ini ada diafragma, jendela, ya, ya, ini nanti di fisiologi, fungsinya apa saja di sini nanti akan ditampilkan di fisiologinya, ya. Continue, ini continue. Yang berfenestre ini contohnya pada glomerulus juga, fenestra. Ya, ada nukleus endotel, nukleus endotel, kemudian dia kapilernya fenestrated. Ya. Ya, kapiler sinusoid, ya. Ada fenestrated sinusoid, ada discontinued sinusoid. Fenestrated ini sinusoid yang terpori, itu dia tipis, ya. Pada lobus anterior ada hypophyse, ada kotak adrenal, lalu ada pankreas. Sedangkan yang discontinued sinusoid beberapa basalis tidak terdapat pada hepar, ya. Yang discontinued sinusoid. Ini kapiler sinusoid, ya. Lihat, ya. Ini ada sinus, ya, sinusoid, ya. Sini, nah. Ya, perbedaan antara arteri dan vena, ya. Arteri lebih tebal, ya, delika medianya, vena tipis, ya. Arteria relatif lebih tipis, lebih tebal, ada sisiannya, ya. Katup ada katup, jadi tidak ada. Vena ada, arteri tidak ada. Pasal wajarum, ya, hanya dapat pada adventisia, yang vena dapat mencapai tunika adventisia dan tunika media. Ya, pasal wajarumnya lebih banyak. Ya.
Kemudian nama relatif berat, ini relatif berat, ya, ini kolaps ya. Ini kolaps, ini bulat. Ya, sekarang aliran cairan limpa, pembuluh limpa dimulai dengan kapiler limpa buntu, menampung dari jaringan, limfonodus menampung kapiler pada jambung, ada pembuluh limpa besar, menampung dari fasa referensial, ya, nodus simpatikus, dan pembuluh limfa besar menuju ke jantung, ya, thoracikus, ya, kemudian ke vena subclavia sinistra, ya, itu simpatikus sektor vena subclavia extra. Ya, ini adalah aliran cairan limpa. Cairan limpa, ya, kita lihat dari jaringan itu, ya, masuknya melalui korteks, ya, dari limfonodus. Baru nanti dia akan resirkulasi, ya, kemudian dia dilakukan fagositosis di sini, baru nanti keluar dalam kondisi yang bagus, ya. Ini pembuluh limpa, ya, endotel ada, ya, juga ada cleft, ya, ada valve, valve, ya, ini valve atau pembuluh limpa, ya. Fasa limpatika diameternya lebih dari 0,2 mm, ada valve, ya, ada tenaga intima, ya, salin betul juga, ya, tenaga dia, balapnya sel polos, hanya oleh sel kolagen dan elastis. Pada ductus solidus tinggal dengan valve, 3 lapisan dinding yang kurang jelas, tenaga intima, media, dan adventisia. Ya, ini tenaga intima, endotel, dan sel kolagen dan elastis. Ya, saya kira itu ada pembuluh darah, pada pembuluh darah ada jantung, ya. Jantung tadi ada endokardium, ada miokardium, dan ada epikardium, ya. Ini ada bagian dalam, ya, endokardium, ya, miokardium, dan perikardium. Ya, ada pertanyaan? Ini praktikumnya ya, Selasa, ya. Halo. Iya, dokter, hari Selasa. Selasa, ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya, bisa kita akhiri. Ada, ya. Ada, dokter. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter.